Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang di Disabilitas Channel bersama saya Anissa. Oke, kali ini saya akan membawakan materi mengenai apakah disabilitas sulit mendapatkan jodoh? Iya, mungkin materinya agak sedikit sensitif ya bagi teman-teman disabilitas yang mungkin sudah berusia di atas 30 atau 25 tahun ke atas ya. Di usia itu kalian belum mempunyai pasangan, yang mungkin keluarga kalian atau sahabat kalian menanyakan mengapa di usia kalian segitu tapi kalian belum memiliki pasangan. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai hal tersebut. Apa faktor penyebab disabilitas sulit mendapat pasangan dan tips agar disabilitas bisa mendapatkan pasangan. Yang pertama, yaitu kurang percaya diri atau terlalu percaya diri. Ya, seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebihan itu kurang baik ya. Yang namanya kurang percaya diri ataupun terlalu percaya diri. Yang pertama, yaitu kurang percaya diri terlebih dahulu. Kurang percaya diri bisa jadi beberapa disabilitas di sini merasa, oh dia itu seorang disabilitas gitu. Dia merasa apakah ada yang bisa menerima dia dengan segala kekurangannya dia gitu. Mungkin dia merasa kurang pede karena kondisinya seorang disabilitas. Atau bisa juga dia merasa dalam segi finansial atau dalam segi pekerjaan dia merasa belum mampu atau belum cukup untuk dia merasa percaya diri untuk mendekati lawan jenisnya gitu. Jadi dia merasa kurang percaya diri untuk mendekati lawan jenis tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, tidak semua lawan jenis itu menilai seseorang dari keadaan fisiknya, dari materinya, atau dari apapun. Bisa jadi dia itu menyukai kita karena kelebihan kita, karena pribadi kita, bukan karena kita yang punya kelebihan atau punya kekurangan gitu. Karena dia menyukai kita itu berdasarkan pribadi kita, yang mungkin kita itu orangnya baik, membuat dia merasa nyaman sehingga dia mau bersama kita, seperti itu. Yang berikutnya, terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri itu bisa jadi disabilitas itu memiliki banyak kelebihan. Mungkin dia pintar, mungkin dia pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, sehingga dia merasa bahwa saya bisa mendapatkan pasangan seperti apa yang dia mau gitu. Padahal tidak semua lawan jenis itu melihat kita itu dari segi hal tersebut. Bisa jadi karena sikap dia yang seperti itu sehingga membuat lawan jenis merasa tidak nyaman karena dia terlalu membanggakan dirinya. Mungkin dia merasa paling terbaik gitu di lingkungan sekitarnya. Tapi jika di lingkungan luar, sebenarnya dia tuh bukan apa-apa. Banyak orang lain yang punya kelebihan lain, bukan hanya dia gitu. Dia mungkin kurang menyadari hal tersebut sehingga dia merasa terlalu percaya diri, seperti itu. Dan juga sering beberapa kali ditemui itu, beberapa disabilitas jika bertemu dengan lawan jenis itu dia sering SKSD dengan lawan jenis atau supernatural addicted gitu istilahnya. Jadi dia itu mendekati lawan jenis dengan cara yang berlebihan sehingga membuat si lawan jenis itu merasa tidak nyaman dengan sikap dia gitu. Sebenarnya mendekati lawan jenis itu tidak harus dengan cara yang berlebihan, dengan diri kita yang apa adanya, sikap kita yang biasa, ya diri kita yang pribadi yang sebenarnya, tidak harus berlebihan dalam mendekati lawan jenis. Karena hal tersebut justru akan membuat lawan jenis merasa tidak nyaman. Karena lawan jenis itu biasanya suka pribadi yang membuat dia itu nyaman ngobrol bersama orang tersebut gitu. Yang berikutnya yaitu bingung menentukan pilihan. Iya, terkadang para disabilitas itu sulit dalam menentukan pilihan ya, karena mungkin dia itu walaupun disabilitas punya banyak kelebihan, dia itu cantik atau ganteng atau apalah ya, dan dia punya pekerjaan yang bagus atau karir yang bagus, namun dia belum juga mempunyai pasangan seperti itu, karena dia itu merasa
oh pekerjaan saya itu bagus, karir saya bagus, saya punya banyak uang. Ketika saya berniat untuk mencari pasangan, apakah pasangan saya bisa mencintai saya apa adanya? Apakah pasangan saya bisa mencintai saya tanpa melihat kelebihan saya? Dia benar-benar mencintai saya atau hanya melihat materi saya seperti itu? Terkadang disabilitas merasa ragu untuk menjalin hubungan karena hal tersebut gitu. Padahal mungkin tidak semua lawan jenis melihat disabilitas itu dalam segi materinya. Namun terkadang sisi keraguan itu mungkin muncul gitu karena ya ketakutan itu tadi. Namun kita tetap harus yakin bahwa cinta sejati itu ada, dan kita tidak harus menunjukkan semua kelebihan kita di hadapan lawan jenis kita jika kita bertemu dengan seseorang gitu. Kita nggak harus show off semua kelebihan kita gitu. Jadi biar dia bisa menerima kita gitu. Ketika dia sudah mengenal kita lebih dalam lagi, oh dia baru tahu, oh ternyata kamu tuh kayak gini ya, ternyata kamu kayak gini ya. Jadi dia itu sudah merasa nyaman dengan kalian, merasa nyaman dengan pribadi kalian, bukan dengan segala kelebihan kalian seperti itu. Dan juga bingung menentukan pilihan di sini juga bisa diartikan bahwa disabilitas itu banyak yang suka gitu, karena mungkin dia itu bukan mungkin punya banyak kelebihan ya, tapi karena dia itu orangnya baik, supel dan ramah, jadi sehingga banyak orang yang mungkin nyaman ngobrol sama dia, nyaman bercerita sama dia, sehingga susah ya kalau kita udah merasa nyaman itu gimana ya, untuk nggak suka itu susah gitu. Jadi walaupun misalnya kita nggak ganteng, nggak cantik, nggak apa, tapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa public speaking dengan baik, kita mengerti cara berkomunikasi dengan baik, itu bisa membuat lawan jenis merasa nyaman dan tertarik dengan kita seperti itu. Untuk solusinya, ya jika kita bingung menentukan pilihan di antara mereka semua gitu, cobalah buat beberapa kriteria gitu. Karena semua orang pasti punya kriteria ya, mungkin kita misalnya buat 7 atau 8 kriteria. Nah sementara ada si A dan si B yang mendekati kita. Nah si A itu punya 5 dari 8 kriteria, sedangkan si B itu cuman punya 4 kriteria yang ada dari 8 itu. Nah kita bisa pilih si B karena dia punya 5 dari 8 gitu, daripada si A yang cuma punya 4 dari 8. Karena ya seperti yang kita tahu, manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Kalau kita nyari 8 kriteria itu pasti nggak bakal nemu, atau mungkin nemu tapi ya susah lah ya, entah mesti berapa tahun gitu. Dan mungkin juga kita bukan kriteria dari si lawan jenis yang kita mau gitu. Ya seperti yang kita tahu, kita sendiri belum tentu memenuhi kriteria dari orang yang kita mau. Misalnya kita suka sama si A, tapi kita belum tentu itu kriterianya si A gitu. Semisal si A suka sama kita dan mau menerima segala kekurangan kita, nah kita juga harus melakukan hal yang sama itu. Ketika kita memutuskan untuk bersama si A, ya kita harus menerima si A dengan segala kekurangannya yang bisa ditolerir gitu. Karena yang namanya pasangan itu harus bisa menerima satu sama lain dengan segala kekurangannya dan kelebihannya gitu. Ketika dia mau menerima kita dengan segala kekurangan kita, ketika ada sesuatu hal, ketika kalian sudah menjalani hubungan, kemudian ada suatu hal yang membuat kalian merasa kok gini sih gitu, kita harus bisa menerima hal tersebut karena dia saja sudah mau menerima kita dengan segala macam kekurangan kita. Nah kenapa kita nggak mau melakukan hal yang sama selama kekurangan itu tidak merugikan kita dan hubungan kalian seperti itu. Kecuali dia itu tukang selingkuh atau apapun itulah yang negatif, nah yang bisa merugikan kalian, kalian bisa mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan tersebut seperti itu. Yang berikutnya, teman atau keluarga.
iya, faktor ini juga mungkin kadang berpengaruh ya. Terkadang disabilitas itu sering meminta pendapat kepada sahabatnya. Dia sering meminta pendapat ketika dia sedang dekat dengan si A atau si B gitu. Dia selalu bertanya kepada sahabatnya, kira-kira si B itu cocok nggak sih sama saya gitu. Kemudian sahabatnya berkata, oh kayaknya nggak cocok deh, karena kamu kan orangnya seperti ini. Kemudian si B itu orangnya seperti ini. Terkadang meminta saran dari sahabat itu baik ya, tapi sahabat yang seperti apa dulu? Itu mungkin yang umurnya di atas kita atau di bawah kita, atau yang seperti apa gitu. Kalau mungkin sahabat kita itu umurnya di atas kita gitu, dia sudah pengalaman berumah tangga seperti itu, mungkin pendapat dari dia itu bisa jadi bagus, karena ya secara kan dia lebih berpengalaman ya daripada kita yang mungkin masih belum berumah tangga, yang mungkin masih mau mencoba untuk menjalin hubungan gitu. Tapi kalau yang seumuran kita biasanya itu sama dengan kita, mungkin sama labilnya, sama emosionalnya seperti itu. Ketika sahabat kita berusaha untuk menjodohkan kita dengan sahabatnya atau mungkin temannya yang dipilihkan untuk kita, mungkin itu bisa jadi kita nggak cocok gitu, karena biar bagaimanapun yang menentukan pasangan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika teman atau sahabat kita berusaha menjodohkan kita dengan temannya yang lain, dan ketika kita bersama temannya kemudian ada sesuatu masalah yang terjadi di hubungan itu, karena yang menanggung akibatnya itu kita, bukan dia gitu. Bisa jadi kita malah jadi hubungannya rusak sama pasangan kita, sama sahabat kita yang menjodohkan, itu malah jadi akhirnya tidak bagus gitu. Jadi yang terbaik adalah kita yakin dengan pilihan kita yakin dengan apa yang kita pilih gitu. Karena ya masukan dari sahabat, masukan dari orang lain itu bagus, tapi tetap pilihan terbaik itu ada pada diri kita. Ikuti kata hati kita gitu, karena pasti itu yang terbaik. Karena yang tahu diri kita itu hanya kita sendiri. Orang lain mungkin bisa memberikan saran atau apapun, tapi tetap yang mengerti diri kita sendiri itu adalah diri kita, bukan orang lain, seperti itu. Oke semuanya, aku rasa cukup dulu ya videonya. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, dan jika ada kekurangan atau jika ingin berbagi cerita bisa langsung sharing aja di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.